Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tari Ada Harida Ayunda. Hari ini saya bersama Poni Ardian akan mempresentasikan tentang tugas kelompok Agenda 3, yaitu tentang ASN yang profesional dan berintegritas. Smart ASN. ASN yang tidak hanya cakap di dunia nyata, tetapi cakap di dunia digital. Seorang smart ASN memiliki kemampuan dan tanggung jawab besar untuk mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan transformasi digital yang terjadi dengan sangat cepat. Untuk menjadi smart ASN, literasi digital menjadi kemampuan wajib yang harus dikuasai. 4 pilar utama literasi digital. Yang pertama, etika digital atau digital ethics, yaitu kemampuan individu untuk menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, budaya digital atau digital culture, kemampuan individu dalam memahami, memeriksa, dan menerapkan wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, keamanan digital atau digital safety, yaitu kemampuan individu dalam mengenali, menerapkan, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital. Ini mencakup perlindungan perangkat digital, perlindungan data pribadi, dan pemahaman tentang penipuan digital. Yang keempat, kecakapan digital atau digital skill, yaitu kemampuan individu untuk mengetahui dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak TIK. Ini mencakup pengetahuan dasar tentang perangkat keras seperti HP atau PC, kemudian mesin telusur, aplikasi digital, dan fitur-fitur proteksi lainnya. Visi sebagai ASN yang profesional dan berintegritas adalah menjadi aparatur negara yang kompeten, netral, bersih, berorientasi pelayanan publik, serta adaptif terhadap perkembangan zaman dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Profesional. ASN dipandang sebagai profesi yang memiliki kompetensi, kinerja, dan etika profesi yang jelas. Profesionalisme ASN ditunjukkan melalui penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai jabatan yang diemban. ASN profesional mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, pelaksanaan kebijakan, serta perekat dan pemersatu bangsa dengan standar mutu tinggi, efisien, dan berorientasi hasil. Berintegritas. Integritas berarti melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, bebas dari KKN, dan tidak terpengaruh kepentingan politik atau golongan tertentu. ASN berintegritas konsisten antara perkataan, perbuatan, dan nilai dasar berakhlak. Integritas juga tercermin dalam akuntabilitas, yaitu setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dipaparkan oleh Poni Ardian. Saya, Poni Ardian, akan melanjutkan presentasi. Tantangan yang dihadapi ASN di era digital. Yang pertama adalah hoax. Informasi palsu atau hoax menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial dan platform pesan instan. Yang kedua adalah pelayanan digital. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan melalui platform digital. Namun di balik itu, ada kesenjangan keterampilan dengan akses dan implementasi teknologi. Yang ketiga, etika media sosial. Media sosial adalah ruang publik. Setiap postingan, komentar, atau interaksi ASN di media sosial dapat mencerminkan citra instansi. Yang keempat adalah perubahan pola pikir. Pola kerja konvensional bergeser menjadi lebih fleksibel dan kolaboratif. ASN dituntut untuk beradaptasi dengan cepat. Yang kelima adalah penguasaan teknologi. Banyak ASN generasi yang lebih tua belum sepenuhnya menguasai teknologi digital. Yang keenam, ancaman cyber. Penggunaan teknologi digital meningkatkan risiko serangan cyber, seperti peretasan data. Yang ketujuh adalah kesenjangan digital. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur internet yang memadai. Yang kedelapan adalah perubahan tuntutan masyarakat. Masyarakat menuntut pelayanan lebih cepat, transparan, dan efisien.
ekspektasi kepada ASN jauh lebih tinggi. Sebagai Smart ASN, bagaimana cara kita menghadapi tantangan seperti tadi? Untuk menghadapi hoax, yang pertama kita bisa verifikasi informasi. Selalu cek kebenaran informasi dari sumber yang kredibel sebelum menyebarkan. Gunakan situs resmi untuk cek fakta atau sumber resmi. Edukasi publik. Berpartisipasi dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya hoax dan cara memverifikasinya. Bisa menggunakan media sosial ataupun platform resmi instansi. Selanjutnya, menjaga etika di media sosial. Gunakan prinsip 3S. Saring sebelum sharing. Profesionalisme. Jadikan akun media sosial sebagai sarana membangun citra positif. Tahan diri. Hindari terlibat dalam perdebatan, ujaran kebencian, atau topik kontroversi yang tidak relevan dengan tugas. Selanjutnya, kuasai literasi digital. ASN harus terus meningkatkan literasi. Literasi digital termasuk mengoperasikan aplikasi dan platform digital, mengolah dan mencari informasi secara efektif. Tingkatkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional yang tinggi untuk bisa berempati, mengelola konflik, dan membangun hubungan kerja yang lebih baik. Keseimbangan jiwa entrepreneurship. ASN harus berpikir inovatif, berani mengambil risiko terukur, dan mencari solusi kreatif untuk permasalahan yang ada. Kuasai bahasa asing. Penguasaan bahasa asing akan membuka akses terhadap sumber informasi global, memungkinkan kolaborasi dengan instansi internasional. Jaga integritas. ASN harus memegang teguh nilai-nilai moral, etika, dan profesionalisme. Ini untuk membangun kepercayaan publik dan digitalisasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kesimpulannya, dengan mengadopsi prinsip-prinsip Smart ASN, tantangan di era digital dapat diubah menjadi peluang untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan berintegritas. Menjadi Smart ASN berarti memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas diri dan pelayanan publik. Ini adalah tentang menjadi agen perubahan yang cerdas, berintegrasi di tengah derasnya arus informasi dan digitalisasi. Sekian pemaparan tugas agenda 3 dari saya Tari Adaharida Ayunda dan Poni Ardian. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Weni Noverianti. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.